Sekolah itu sudah berdiri sejak zaman Belanda. Bangunannya masih kokoh, dengan lorong panjang, jendela tinggi, dan kelas-kelas yang catnya mulai terkelupas. Siang hari, sekolah tampak biasa saja. Tapi begitu malam tiba, suasana berubah mencekam. Suatu malam, sekelompok siswa kelas 11, Rina, Andi, Sari, dan Bagas, berani-beraninya melakukan uji nyali. Mereka masuk ke sekolah lewat pagar belakang setelah jam 10 malam. Katanya, ada kelas kosong di lantai 3 yang tidak pernah dipakai lagi karena dulu pernah terjadi kasus siswi gantung diri di sana. Lorong gelap itu sunyi. Hanya terdengar langkah kaki mereka yang berderit di lantai kayu tua. Saat tiba di depan kelas terlarang, Rina membuka pintunya perlahan. Bau anyir bercampur wangi bunga melati langsung menyergap. Kayak ada bau mayat, gumam Bagas sambil menyalakan senter. Di dalam kelas, papan tulis dipenuhi coretan-coretan samar. Seolah ada yang menulis lalu dihapus dengan paksa. Di pojok ruangan, masih tergantung seutas tali rafia yang usang. Tiba-tiba, kursi-kursi bergeser sendiri, membentuk lingkaran. Lampu senter Andi berkedip-kedip, lalu mati total. Suasana jadi gelap gulita. Saat itu juga, terdengar suara tangisan perempuan lirik, seperti berasal dari langit-langit. Semua menatap ke atas, dan mereka melihatnya. Seorang siswi dengan seragam putih abu-abu, wajahnya pucat, lidah terjulur panjang, menggantung di tali rafia yang tak pernah putus. Matanya melotot merah, menatap lurus ke arah mereka. "Kenapa kalian di sini? Mau menemani aku?" bisiknya. Sari menjerit histeris. Mereka berlari keluar kelas. Tapi lorong sekolah tidak lagi sama. Pintu-pintu kelas terkunci rapat, jendela tertutup, dan lorong seolah tak ada ujungnya. Tangisan itu berubah jadi tawa melengking. Dan dari setiap kelas, bayangan murid-murid dengan wajah hampa mulai bermunculan. Melangkah mendekati mereka, satu persatu. Rina, Andi, Sari, dan Bagas berlari panik menyusuri lorong yang seakan tidak ada habisnya. Nafas mereka tersengal, tapi setiap kali menoleh ke belakang, sosok siswi gantung diri itu makin dekat. Rambutnya yang panjang menyapu lantai, lidah panjangnya menjulur sampai dada, matanya merah menyala. "Kita harus cari tangga darurat," teriak Andi. Mereka berlari ke arah kiri. Akhirnya menemukan pintu menuju tangga. Anehnya, pintu itu terbuka begitu saja. Mereka bergegas menuruni tangga tua itu. Tapi semakin turun, suasana justru makin aneh. Tangga yang seharusnya mengarah ke lantai bawah malah membawa mereka kembali ke lantai atas. Begitu sampai, mereka kaget. Kelas terlarang tadi ada di depan mata lagi. "Ini nggak mungkin. Kita muter di tempat yang sama." Bagas hampir menangis. Tiba-tiba, papan tulis di kelas itu menulis sendiri dengan kapur putih. "Satu harus tinggal, baru yang lain bisa pulang." Tulisan itu muncul berulang-ulang, meneteskan darah dari kapur yang menulis. Sari mulai histeris. "Aku nggak mau mati di sini." Suara siswi gantung diri muncul dari balik ruangan. Suaranya datar tapi menusuk. "Pilih salah satu, atau kalian semua di sini selamanya." Cahaya senter Andi menyinari wajah sosok itu, dan mereka semua terdiam. Wajah pucat dengan mata merah itu perlahan berubah, menampilkan wajah seorang gadis muda yang mirip foto lama di majalah dinding sekolah. Rina tersentak. Itu Arini, siswi yang dulu bunuh diri di kelas ini." Arini tersenyum miring, tubuhnya berayun di tali rafia yang berderit. "Aku hanya butuh teman. Siapa yang rela tinggal bersamaku?" Keempatnya berdiri terpaku, wajah pucat pasi. Tulisan di papan tulis itu semakin jelas, bercampur dengan darah yang mengalir menetes ke lantai. "Satu harus tinggal." Suara Arini menggema lagi, lebih menyeramkan. "Kalau kalian tidak memilih, kalian semua akan jadi milikku." Suasana semakin mencekam. Sari menangis keras-keras. "Aku nggak mau. Aku nggak mau." Andi mencoba tetap tenang. "Pasti ada cara lain. Kita nggak boleh main ikut aturan hantu." Tapi tiba-tiba, Bagas menunjuk Rina dengan tangan gemetar. Dia yang bawa kita ke sini. Kalau bukan karena Rina, kita nggak mungkin masuk kelas terkutuk ini." Rina terperanjat. "Apa maksudmu, Bas? Kita kan sepakat bareng-bareng." Tiba-tiba, suara Arini terdengar lembut.
Merayu. Bagus, sudah ada yang ditunjuk. Kalau dia yang tinggal, kalian bisa bebas. Rina menangis. Menatap teman-temannya. Kalian beneran tega ninggalin aku. Suasana makin panas. Sari meraih tangan Andi. Seolah setuju diam-diam. Doni maaf. Di sini Andi terlihat ragu. Tapi ketakutan membuat logikanya hilang. Saat itu, Rina tiba-tiba berhenti menangis, lalu tersenyum. Senyum dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Kenapa kalian semua gampang percaya begitu saja? Mata Rina berubah hitam pekat. Suaranya bergema dua nada sekaligus. Sejak awal, akulah yang memanggil Arini kembali. Karena aku bukan lagi manusia. Aku penerus dari roh sekolah ini. Seketika, tubuh Rina berubah. Kulitnya menghitam. Dan ia tertawa keras. Arini ikut tertawa. Tali gantungannya putus. Tubuhnya jatuh ke lantai namun tetap hidup. Merangkak ke arah mereka. Andi, Sari, dan Bagas menjerit histeris. Sadar mereka telah dijebak. Lorong sekolah berguncang. Pintu-pintu terbuka. Dan dari setiap kelas keluar puluhan murid berwajah pucat tanpa mata. Berjalan menuju mereka. Arini berbisik lirih sambil tersenyum. Tak ada jalan keluar. Kalian semua akan tetap di sini. Selamanya. Dan malam itu, tak seorang pun dari mereka kembali pulang. Andi menjerit sambil menarik tangan Sari dan Bagas. Mereka berlari. Meski lorong sekolah kini dipenuhi murid-murid tanpa mata. Dari setiap mulut murid itu menetes darah. Mereka berbisik bersamaan. Tinggal, jangan pergi. Arini dan Rina yang sudah berubah menjadi makhluk hitam pekat berjalan santai di belakang mereka. Seolah tahu mangsanya tidak bisa kabur. Tiba-tiba Andi melihat sesuatu di dinding lorong. Lukisan lama kepala sekolah pertama. Anehnya, mata lukisan itu bersinar biru. Saat mereka mendekat, lorong bergetar keras dan suara berat terdengar. Kunci kebebasan ada di ruang bawah tanah. Tanpa pikir panjang, Andi menyeret kedua temannya menuju ruang bawah tanah yang jarang dibuka. Pintu kayu tua itu berderit saat dibuka. Udara pengap bercampur bau kemenyan menyergap. Di dalam, ada altar tua dengan kitab berdebu di atasnya. Bagas langsung meraih kitab itu dan membuka halaman pertama. Tulisan kuno di dalamnya terbaca samar. Untuk melawan roh sekolah. Sebut namanya 3 kali sambil menyalakan api suci. Sari panik. Api suci. Kita nggak punya apa-apa. Andi mengeluarkan korek kecil dari saku. Satu-satunya keberuntungan malam itu. Api kecil menyala. Membuat ruangan berkedip terang. Tapi sebelum mereka sempat melakukan ritual, suara tawa Rina menggema dari tangga. Disusul tubuh-tubuh murid tanpa mata yang mulai masuk ke ruang bawah tanah. Kalian pikir bisa kabur? Ini rumahku. Dan tak ada ritual yang bisa menghentikanku. Kitab itu bergetar hebat. Halaman-halamannya terbuka sendiri. Menampilkan sebuah simbol aneh bercahaya merah. Andi terdiam. Menatap simbol itu. Lalu menyadari sesuatu. Ini bukan untuk melawan mereka. Tapi untuk mengikat mereka kembali. Andi menggenggam kitab itu erat. Keringatnya bercucuran. Simbol merah di halaman berkilau. Seolah menunggu dibacakan. Cepat. Bacas. Teriak Andi. Bagas terbata-bata membaca mantra yang tertulis dengan huruf kuno. Suaranya gemetar. Tapi semakin lama lorong bawah tanah bergetar hebat. Dari langit-langit runtuh debu dan serpihan batu. Sari menyalakan korek. Mengangkat api kecil ke arah simbol di kitab. Tiba-tiba api itu membesar. Membentuk lingkaran merah menyala di lantai. 3 kali sebut namanya. Suara dalam kitab bergema keras. Mereka serentak berteriak, Arini, Arini, Arini. Seketika, roh Arini menjerit melengking. Tubuhnya bergetar. Wajahnya berubah-ubah antara cantik dan menyeramkan. Tali gantung yang tak terlihat tiba-tiba melilit lehernya sendiri. Menariknya ke tengah lingkaran api. Tapi tiba-tiba, Rina tertawa keras. Matanya menyala hitam. Bodoh, ritual itu bukan untuk mengikat Arini, tapi untuk membangkitkan sesuatu yang jauh lebih tua dari dirinya. Lingkaran api melebar. Retakan muncul di lantai. Dari dalam tanah keluar tangan hitam raksasa. Panjang dan berurat. Mencoba menarik sesuatu keluar dari kegelapan. Arini menjerit ketakutan. Bukan lagi sebagai hantu yang berkuasa, tapi seperti korban. Jangan. Itu dia yang membuatku bunuh diri dulu.
Kalian sudah membangunkannya. Dari celah itu muncul wajah mengerikan. Kepala besar dengan mata putih kosong. Mulut penuh gigi bergerigi. Suara beratnya memenuhi ruangan. Aku adalah tuan sekolah ini. Semua jiwa milikku. Lorong bergetar. Murid-murid tanpa mata berlutut. Menyembah sosok itu. Arini mencoba kabur. Tapi ditarik masuk keretakan. Rina berdiri di sampingnya. Tersenyum puas. Seolah dialah yang memang menunggu momen ini sejak awal. Andi, Sari, dan Bagas hanya bisa terperangah. Wajah mereka pucat pasi. Sosok raksasa, tuan sekolah, makin jelas keluar dari celah api. Nafasnya seperti badai, membuat sisa kaca jendela bawah tanah bergetar. Suara beratnya bergema, semua jiwa harus menyatu denganku. Bagas dan Sari terjatuh. Wajah mereka pucat. Hampir tak sanggup berdiri. Andi mencoba melindungi keduanya, tapi tubuhnya bergetar ketakutan. Tiba-tiba, cahaya biru muncul dari saku Andi. Ia mengeluarkan benda kecil, medali tua bergambar lambang sekolah. Itu adalah peninggalan kakeknya yang dulu kepala sekolah pertama. Seketika suara berat itu mendesis marah. Itu milik pengkhianat. Andi ternganga, ingatannya berputar. Kakeknya dulu sering melarangnya mendekati sekolah tua itu. Selalu bilang ada rahasia kelam yang terikat pada bangunan tersebut. Kini semuanya masuk akal. Sari berbisik lirih. Andi, kau keturunan kepala sekolah pertama. Hanya kau yang bisa mengikat kembali makhluk ini. Medali di tangannya bersinar semakin terang. Beradu dengan api merah dari ritual yang salah tadi. Cahaya biru dan merah bertabrakan. Membuat seluruh ruangan bergetar. Rina berteriak marah. Jangan biarkan dia. Ia mencoba menyerang Andi. Tapi tubuhnya terbakar saat menyentuh cahaya medali itu. Kulitnya melepuh. Wajahnya berteriak kesakitan sambil melarut menjadi asap hitam. Arini, yang setengah tertarik ke dalam retakan, menatap Andi dengan mata penuh air mata. Tolong, bebaskan aku juga. Andi mengangkat medali itu tinggi-tinggi. Suara asing tiba-tiba mengalir keluar dari mulutnya. Seolah bukan dia yang berbicara. Atas nama darah penjaga, aku mengusirmu kembali ke kelam. Cahaya biru meledak, memenuhi seluruh ruang bawah tanah. Murid-murid tanpa mata menjerit. Tubuh mereka memudar. Arini berteriak panjang sebelum akhirnya tersenyum tipis dan lenyap menjadi cahaya putih. Sosok tuan sekolah meraung. Tubuh hitamnya terbelah dua. Ditarik kembali ke retakan yang menutup dengan keras. Api padam. Tiba-tiba semuanya hening. Andi jatuh terduduk. Medali di tangannya sudah retak, hampir hancur. Sari dan Bagas menangis lega. Meski tubuh mereka gemetar hebat. Lorong kembali normal. Tidak ada lagi murid-murid hampa. Tidak ada lagi suara tangisan. Tapi sebelum mereka keluar, sebuah bisikan halus terdengar di telinga Andi. Kau sudah mengikatku, tapi bukan selamanya. Suatu saat, keturunanmu akan memanggilku kembali. Andi menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa.